Shalom CDC. Wow, luar biasa. Buat yang di tempat ini maupun yang di online, welcome home. Selamat datang di ibadah onsite CDC Bogor. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudaraku, hari ini kita mulai ibadah kita dengan saling memuji sesuai dengan firman Tuhan ini. Ya, boleh ditayangkan. Ya, Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, pagi ini saya mau Bapak Ibu memuji salah satu di kiri atau kanan Bapak Ibu. Kalau suami istri wajib berdua ya, saling memuji. Oke? Siap ya? Wait, tunggu dulu. Saya kasih contoh ya, caranya begini. Kita pandang orang sebelah kiri atau kanan kita, pandang dulu nih ceritanya. Lalu kita ucapkan sesuatu yang patut dipuji. Bisa ya? Oke, saya contohin begini. Pandang dulu. Udah? Oke. Lalu katakan, Sharon, aku lihat kamu ini kayaknya selalu sukacita. Kalem banget ya. Kayaknya pembawaannya tuh, wow, cool banget. Anda luar biasa, sambil kasih jempol. Oke, siap ya? Siap semua ya? Coba pandang dulu kiri kanannya sekarang. Oke, ucapkan sesuatu yang ucapkan sesuatu yang patut dipuji. Bagi yang sedang dipuji boleh pegang hidungnya biar nggak terbang. Oke, siap ya? Masih semangat nggak nih? Yakin masih semangat? Kalau masih semangat, angkat tangan kiri ke atas. Yes. Angkat tangan kiri ke atas, lalu pelan masukkan ke dalam saku kiri. Bagi yang ibu-ibu boleh masukkan tangan kirinya ke dalam tas masing-masing. Sambil diangkat pelan-pelan dan dicek apakah handphonenya sudah di silent. Kalau sudah jangan lupa dimasukkan lagi ke tempatnya karena kita akan mempersiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan dengan penuh semangat. Jadi saat ini adalah saat yang terbaik bagi Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang mau ke toilet. Kami persilahkan. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, hari ini khusus kita akan dilayani oleh Gembala kita, Pastor Krisnanto. Yes. Jadi semangat ya, kita siap mendengarkan apa pesan Tuhan yang akan disampaikan melalui beliau. Baik, sebelumnya mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa yang baik di surga, terima kasih kembali kalau saat ini kami masih diizinkan beribadah bersama-sama. Kami akan manfaatkan waktu ini Bapa untuk dengan sepenuh hati kami mau memuji, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Dan kami mau mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan pesan-Mu yang hari ini akan disampaikan oleh Pastor Krisnanto. Berkati beliau ya Bapa, berikan beliau hikmat biar kami semua menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk beribadah sama-sama katakan amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Ya, di depan kita nih ada anak-anak sekolah minggu yang lucu, yang manis-manis. Dan saya undang untuk jemaat bangkit berdiri. Kita akan doakan anak-anak sekolah minggu ini. Kita angkat tangan kita doakan bersama, arahkan kepada anak-anak ini. Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk anak-anak sekolah minggu di tempat ini. Mereka datang Tuhan sejak dari kecil mencari Tuhan, keinginan untuk berjumpa dengan Tuhan. Kami berdoa melalui orang tuanya, biar orang tuanya diberkati juga Tuhan Yesus.
Kami percaya Tuhan anak-anak ini menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan, mengasihi keluarganya di dalam nama Yesus. Kau pakai anak-anak ini sejak dari kecil Tuhan untuk menjadi alat-Mu di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus berkati Tuhan anak-anak ini Tuhan. Berikan talenta-talenta Tuhan yang sesuai dengan anak ini Tuhan. Dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Kami berdoa juga untuk guru-guru sekolah minggunya Tuhan. Beri Tuhan kemampuan untuk mengajar Tuhan dengan terampil, dengan baik Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, mereka melayani sepenuh hati Bapa di dalam nama Yesus. Biar semua kami kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Pagi hari ini karena kebaikan Tuhan kita boleh ada di tempat ini. Amin. Mari kita mau masuk dalam gerbangnya dengan hati bersyukur. Kita mau memuji Tuhan dengan sukacita. Haleluya. Kau baik Tuhan. Yeay. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Bersuka di hadiratnya. Nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia tiuplah sangkakala. Musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga. Dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik.
kebaikan Tuhan dalam kehidupan saudara-saudara kita. Dia yang menciptakan kita begitu mulia. Karena itu mari kita datang mengucap syukur. Sebab Tuhan itu menciptakan kita mulia adanya. Dan tidak ada satu orang pun yang rendah. Tuhan mengangkat kita sebagai orang-orang yang berharga. Amin. Mari kita bersyukur kepada Dia. Engkau menciptakan kehidupan kami Tuhan. Engkau yang memelihara kehidupan kami Yesus. Haleluya Yesus. Pencipta hidupku, pemelihara jiwa, pemelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, Kau pemilik hidupku. Dalam kasih setiamu, Yesusku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku, segala pujian, segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Yes, kita ulangi dari awal. Kau pencipta hidupku Tuhan. Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Yes, hidup kita adalah milik Tuhan. Kau pemilik hidupku, yes Lord. Dalam kasih setiamu, Yesusku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Mari kita bersyukur kepada Dia. Yes, amin. Dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku, segala pujian, segala pujian dan syukur bagimu.
bersyukur buat kebaikan-Mu, oh Yesus. Haleluya. Oh, kami sembah, kami muliakan Kau Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu Yesus. Ya Rabba ya se, ya Rabba ya shandara ya mo. Haleluya, Jesus. Ya Rabba ya sindara lama. Mari kita naikkan syukur kita kepada Dia. Angkat hati kita, berikan pujian mazmur kepada Dia. Bersyukur Dia baik, bersyukur Dia memelihara kehidupan kita. Bersyukur buat perlindungan Tuhan. Bersyukur buat setiap pertolongan Tuhan. Bersyukur untuk setiap nafas kehidupan kita. Bersyukur, bersyukur. Oh Rabaya Shikara Labara Labara Labaya Se. Kami naikkan syukur kepadamu Tuhan. Syukur buat kebaikan-Mu. Syukur buat kasih sayang-Mu. Kami naikkan syukur kepadamu Tuhan. Buat anugerah-Mu, buat kebaikan-Mu, jiwa kami berlindung, hati kami menaikkan syukur. Haleluya. Surya Rabaya Sikara Labala Labaya Se, Surya Labala Labala Labaya Shana Labala Labaya Se, Surya Rabala Labaya Ralaya Mo, Surya Rabala Labaya Se. Haleluya. Surya Rabala Labaya Santa Rabala Labaya Mo, Surya Rabaya Se. Haleluya. Jesus, tiada batas kemudahan kasih-Mu. Besarlah Kau Tuhan, ajaiblah Kau Yesus. Sembah syukur bagi nama-Mu. Ya Rabba ya Rabba ya Se. Ya Rabba ya Mo. Ya Rabba ya Se. Haleluya. Sikara bara Rabba ya Sikara Rabba ya Se. Ya Rabba ya Sikara Rabba ya Sikara Rabba ya Se. Ya Rabba ya Sikara Rabba ya Se. Ya Rabba Karalaba ya Sikaralaba. Kami berikan penghormatan kepada Engkau Tuhan. Kami mengagungkan Engkau Tuhan. Engkau yang ada di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau bertahta atas pujian kami. Kami mengagungkan Engkau. Kami hormat kepadamu Tuhan. Kami sujud kepadamu Tuhan. Shirabararabararabaralaba ya Sikaralabaralaba ya Shi. Ya Rabaralaba ya Sharabaralabalaba ya Si. Ya Rabaralabalaba ya Shi. Ya Rabaralaba ya Sharabaralabalaba ya Shi. Uriya Rabaralaba ya Sharabaralabalaba ya Shi. Haleluya. Jesus. Segala pujian, inilah pujian syukur kami Tuhan. Yes, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kudus menamamu. Yes. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku, yes, segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya.
Kami tak henti-henti Tuhan. Begitu besar kasih Allah bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu, untuk keselamatan kekal yang Tuhan beri bagi setiap kami. Kami percaya hari ini Tuhan, kami dengan mengucap syukur karena semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami berada di tempat ini, kami mau memuji dan menyembah Engkau. Bahkan kami mau mendengar pesan-pesan firman-Mu yang ingin Kau sampaikan Tuhan melalui hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Biar firman ini Tuhan dapat dimengerti dan dapat terus tertanam dalam setiap hati kami. Biar Roh Kudus bekerja ambil alih waktu ini, saat ini. Biar firman yang ditabur tidak sia-sia. Kami percaya, terus Roh Kudus, kami minta juga urapan dari buat hamba ini dalam nama Yesus. Biar jemaat terus fokus, tetap fokus kepada Engkau. Mendengar pesan-pesan firman-Mu dengan membuka hati, telinga dan pikiran. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita senang berada di tempat ini. Katakan samping kiri kanan, saya senang berada di tempat ini. Wow, saya senang berada di tempat ini. Kami menyambut juga untuk Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Terima kasih untuk bisa mengikuti ibadah pada pagi ini. Kita senang bersama-sama. Saya mau share tentang firman Tuhan yang beberapa waktu yang lalu saya terus apa yang mau disampaikan. Saya hari ini menyampaikan, pikirkanlah perkara yang di atas. Pikirkan perkara yang di atas. Dan firman Tuhan ini diambil dari Kolose ya. Di Kolose 3 ayat 1 sampai 4 supaya kita semangat ya. Kita bergantian ya. Yang sebelah kanan saya di sini saya minta untuk baca di ayat pertama. 1, 2, 3. Karena itu kamu bangkitkan bersama dengan Kristus. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ya, yang di sebelah kiri saya, ayat kedua. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ayat ketiga. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Oke. Nah, kita kembali bahwa perkara-perkara yang di atas. Ya. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Bukan yang di bumi. Tapi pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Banyak orang menanyakan mengapa kita harus pikirkan perkara-perkara yang di atas. Sedangkan kita masih hidup di dunia ini. Firman Tuhan mengatakan karena itu kalau kamu dibangkitkan, kuncinya di sini. Kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, siapa yang kita semua percaya, kita semua sudah dibangkitkan, amin. Angkat tangan, kita percaya bahwa kita semua dibangkitkan bersama Kristus. Jadi cari perkara yang di atas, di mana Kristus sudah ada di sebelah kanan Allah.
Jadi kita pikirkanlah yang di atas. Di mana Yesus ada, ya di atas, di surga. Kita cari tentang Yesus yang ada di surga. Bagi seorang Kristen yang sudah diselamatkan, Paulus mengatakan agar kita memikirkan segala yang di atas. Jadi kita semua sudah diselamatkan, pikirkanlah semua yang di atas. Kita dimampukan untuk hidup sebagaimana yang dikehendaki oleh Kristus. Kita diberi kemampuan karena hubungan kita dan status baru kita yang kita miliki di dalam Kristus. Bukan diri kita lagi. Kita adalah milik Tuhan di dalam Kristus. Ini yang kita harus belajar memahami hal ini. Ada dua alasan. Ada dua alasan mengapa kita pikirkan perkara yang di atas. Yang pertama, bahwa hidup kita tersembunyi bersama dengan Kristus. Sekarang pertanyaannya adalah, kita hidup untuk siapa? Nah, kita hidup untuk siapa? Kita hidup untuk Tuhan. Sebenarnya bicara tentang kekekalan. Kita hidup untuk Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri lagi. Karena kita sudah ditebus dengan darah yang mahal. Melalui pengorbanan Yesus. Ya, kita sudah menjadi milik Kristus. Tujuan Tuhan dalam hidup kita. Roma 8 ayat 29 mengatakan, sebab semua yang dipilihnya dari semula, mereka ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi jelas di sini bahwa semua orang yang dipilihnya, kita yang dipilihnya dari semula, mereka ditentukannya dari semula menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Kita menjadi serupa dengan Kristus, itulah tujuan Tuhan dalam hidup kita, menjadi serupa dengan gambaran anaknya, gambaran Yesus. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Jadi benar-benar tuh hidup kita tersembunyi bersama Kristus. Bahwa kalau kita tersembunyi, enggak kelihatan Bapak Ibu Saudaraku, enggak kelihatan. Benar-benar tuh kita hidup, tapi seolah-olah kita hidup tidak kelihatan. Tapi Kristus ada tersembunyi di dalam hati kita. Amin. Kita bisa rasakan itu. Kristus ada di dalam hati kita. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku dihidupi dari sekarang dengan dalam daging dan oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi hidup kita bukan diri kita lagi, melainkan hidup karena Kristus. Karena kita percaya Allah mengasihi kita. Allah menyerahkan dirinya untuk kita. Luar biasa. Sesuatu kita ini firman Tuhan benar-benar tuh, mengapa ini yang kita harus pikirkan. Pikirkan perkara yang di atas, karena pikiran ini yang dia Yesus yang tersembunyi bersama kita di dalam Allah.
Sampai di sini saya lihat bahwa firman Tuhan ini secara luar biasa. Hati kita mulai dibukakan. Kita bukan hidup untuk di dunia. Artinya menikmati hal-hal dunia. Perkara-perkara yang di bumi bicara tentang makan, pakai, minum. Ya, itu aja. Lihat aja orang-orang bicarakan itu. Kalau lihat ukuran yang dipakai dunia, berapa hebat kamu punya hartamu. Apa yang kamu pakai? Mobil, rumah, baju yang mahal, yang branded, mobil luar biasa, yang mahal kalau perlu. Dan jumlahnya tidak satu. Beli kadang-kadang bisa lebih dari satu. Tapi itu perkara yang di bumi, yang kita tahu ukuran orang kalau udah kaya itu sukses. Orang tuh kalau udah benar-benar tuh sukses, ukurannya berhasil adalah kaya. Itu ukuran dunia. Banyak uang, kaya, mau kemana aja bisa. Mau keliling dunia bisa. Tapi firman Tuhan mengatakan, sebab kerajaan Allah bukan soal makan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita karena Roh Kudus. Ini bicara tentang kerajaan Allah. Karena kita ada menjadi warga kerajaan Allah saat ini. Kita percaya bahwa kita menjadi warga kerajaan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Pikirkan perkara yang di atas. Sekali lagi, pikirkan perkara yang di atas. Setiap hari saudara, pikiran kita tuh ada pikiran yang di atas atau yang di bumi. Setiap hari saudara pikirkan yang di atas atau yang di bumi. Setiap hari manusia juga disibukkan dengan perkara-perkara yang di bumi. Betul? Kita kadang-kadang kerja sibuk sekali. Gak ada waktu lagi untuk mengingat kebaikan Tuhan. Gak ada waktu lagi untuk doa. Gak ada waktu lagi untuk baca firman. Gak ada lagi waktu. Karena apa? Saking sibuknya. Yang kita pikirkan urusan yang di bumi. Semua kita pikirkan urusan yang di bumi. Setiap manusia seperti itu. Hari ini banyak orang yang terus mengejar perkara-perkara yang di bumi. Tentang kenikmatan-kenikmatan, makanan, pakaian, minuman, apa semua itu kenikmatan. Dia cari terus. Bahkan sampai mencari hal-hal yang menjadi penghiburan dalam hidupnya. Hari ini saya mau katakan, kita tentunya setiap orang percaya perlu makan, perlu minum, perlu pakai, tapi secukupnya. Tahu lambung kita seberapa besar? Pernah kita mau kuliner tuh makan ini, makan itu, pergi lagi ke satu tempat, pergi ke satu tempat lagi, pergi lagi, sehingga tuh perut tuh rasanya kembung, saking dipaksa makannya. Udah enggak enak lagi. Tapi dikasih makanannya tuh ya yang hebat-hebat gitu, yang enak-enak, yang terkenal. Tapi udah enggak nyaman lagi karena kapasitas perut kita seperti itu. Jadi Tuhan udah bilang, kita minta makanan untuk hari ini secukupnya. Amin. Secukupnya. Jadi kita perlu makan itu secukupnya. Kalau berlebihan juga enggak bagus lagi. Nah, bukan makanan yang kita pakai itu menguasai hidup kita, bukan. Apa yang kita pakai ini menguasai hidup kita, bukan. Jadi kita kuasailah hawa nafsu itu, keserakahan itu. Sehingga kita enggak berlebihan. Pertanyaannya sekarang, bagaimana hidup di dunia ini hanya mengejar kesenangan, kenikmatan dunia? Kita tahu
bahwa kita semua akan mati. Sekali lagi, kalau kita kejar kenikmatan dunia, nilai-nilai dunia, terus kita kejar, rasa terhormat, rasa dihargai dengan cari hal-hal yang duniawi, kita lupa, kita persiapkan. Makanya saat ini bagi anak-anak sejak dari teen, youth, dan bahkan keluarga-keluarga, Tuhan ingatkan ini sejak dari kecil. Kita boleh mengenal pengenalan akan Tuhan. Amin. Jadi terus menerus hidup kita terus mengenal Tuhan. Bagaimana kita kalau hidup di dunia ini hanya mengejar kesenangan, menikmati dunia, kita lupa bahwa satu saat, kapan aja Tuhan akan panggil. Kita nggak tahu waktunya, tapi saatnya kita bicara ini, persiapkan untuk memikirkan perkara-perkara yang di atas. Jangan pikirkan perkara-perkara yang duniawi. Mari bereskan kehidupan kita menjadi orang yang cinta uang, mengejar duniawi. Hari ini mengejar Tuhan. Mulai hari ini mengejar Tuhan. Amin. Mengejar Tuhan, mencintai Tuhan dari segalanya. Amin. Ini yang penting di sini. Bahwa di dalam kehidupan kita, Tuhan mau cari perkara yang di atas karena Kristus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Amin. Kita tahu bahwa kita masih hidup di dunia ini, tapi pikirkanlah. Message ini sederhana. Pikirkanlah. Ada satu kata pikirkanlah. Ada salah satu kita suruh bertindak untuk berpikir tentang hal-hal yang di atas. Renungkan hari ini bahwa Tuhan mau ini. Alasan kedua, Kristus yang adalah hidup kita. Bagian penting dari penebusan dalam Kristus, persekutuan dengan kasih akan Kristus yang harus selalu menjadi utama di dalam kehidupan kita. Rasul Paulus mengatakan seperti ini, meneguhkan identitas Yesus Kristus. Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, dan bahwa seluruh kepenuhan Allah diam di dalam dirinya. Allah sendiri datang ke dunia ini di dalam pribadi Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Amin. Kita diperdamaikan dengan Kristus. Umat manusia dan segala sesuatu dalam alam semesta diselaraskan di bawah Kristus. Jadi Kristus adalah hidup kita. Kita tahu karena kasih Kristus, karena anugerah Kristus, kita beroleh keselamatan. Amin. Jadi hal ini yang kita kenapa untuk tetap alasannya untuk bisa memikirkan hal-hal yang di atas. Karena Kristus adalah hidup kita. Bagaimana caranya kita dapat pikirkan segala perkara yang di atas? Bagaimana caranya? Ada 4 poin yang saya mau sampaikan. Ada 3 poin, sorry. Yang pertama, menilai, mempertimbangkan dan memikirkan segala sesuatu dari sudut pandang kekekalan dan surga. Jadi sudut pandang kekekalan. Kita mulai menilai
mempertimbangkan dan memikirkan segala sesuatu dari sudut pandang kekekalan. Karena hidup kita ada bersama Kristus di surga. Amin. Bahwa kita berada di tempat ini. Kalau kita berada di tempat ini, satu ruangan yang kecil, pandangan kita hanya di dalam ruangan ini saja. Tapi kita mulai pergi keluar dari ruangan ini, di kiri kanan ada jendela. Di jendela itu kita bisa melihat keluar dari ketinggian. Apa yang kita bisa lihat? Ada satu pemandangan. Jadi ketika kita melihat di dalam ruangan atau kita berjalan keluar dari ruangan ini adalah pilihan kita. Tetap atau kita pergi keluar dari ruangan ini supaya kita bisa melihat dari sudut pandang. Ada dua sudut pandang yang berbeda. Berada di ruangan dan di luar ruangan. Pikirkanlah hal yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi di sini ada pikirkan yang di atas dan yang di bumi. Ada dua hal yang berbeda. Kita suruh pilih. Saya yakin bahwa setiap anak-anak Tuhan harusnya memilih perkara-perkara, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Bukan yang di bumi. Ini satu firman Tuhan buat kita semua. Demikian juga kita bisa memilih kemana kita mengarahkan fokus kita. Atau kita menembus suasana yang penuh dosa. Saya bayangkan bahwa saat saya sebelum menerima Tuhan Yesus, kita semua pasti mengalami hidup lama kita. Rasanya tuh kalau kita ada dosa, kita nggak merasa itu dosa. Biasa-biasa aja, kok baik-baik saja gitu. Kita nggak merasa itu dosa. Tapi begitu kita diubahkan oleh Tuhan, kita bisa menerima Yesus, maka mulai diubahkan. Kita bisa melihat betapa kotornya diri kita. Bahwa menatap tentang dosa ini benar-benar itu karena kita punya sudut pandang tentang pikiran-pikiran yang egois, yang duniawi, yang kita bisa memandang hal itu dan mengaburkan pandangan-pandangan kita ke depan. Di mana Kristus duduk di sebelah kanan Allah dan kita bersama Dia, hanya dengan cara demikian kita bisa berada pada posisi yang tepat untuk melihat terpenting di dalam hidup kita. Jadi ada hal yang penting. Hanya pikiran-pikiran yang diarahkan yang di atas kita dapat berkata, oh dosa, aku tidak kompromi dengan dosa. Karena pikiran kita yang terus kita kepada pandangan-pandangan yang di atas. Pandangan kepada Kristus. Yang kedua, mencari hal-hal yang rohani dan melawan dosa. Hal-hal yang rohani kita percaya, setiap orang percaya, setiap hari Minggu kita ibadah. Ada carousel, ada renungan firman Tuhan, kita mencari hal-hal yang rohani, mencari kehendak Tuhan, mencari rencana Tuhan dalam hidup kita. Kita bersama-sama bisa berada bersama-sama di dalam komunitas ini. Welcome home CDC. Kita menjadi keluarga rohani, melayani Tuhan, melayani sesama dengan kasih yang dari Kristus. Amin. Sesuatu yang kita luar biasa.
Kalau kita mencari hal-hal yang rohani, kan ini hal-hal yang benar, dan melawan dosa. Kalau kita masih ada dosa, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Tinggalkan semua ini, dosa ini. Banyak anak-anak muda terjebak oleh pornografi, tinggalkan. Keluarga-keluarga mulai pikirkan ini. Hidup harmonis dengan istri dan suamimu. Biar menjadi hal-hal yang benar, yang kita mau lakukan. Kita mencari Tuhan, tapi kita nggak jatuh dalam hal dosa. Hidup kita kudus, karena Allah itu kudus. Amin. Yang ketiga, mengenakan karakter Kristus. Semua sifat baik ya datangnya dari Tuhan. Ada kuasa, ada pengalaman, dan berkat rohani bersama Kristus di surga. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh, kita bisa merasakan ada sifat baik dari Kristus. Di dalam hati kita, siapa yang merasakan kita punya sifat baik dari Kristus? Angkat tangan. Yes, karena Tuhan itu baik. Siapa yang punya kuasa, diberi kuasa. Setiap orang yang percaya akan diberi kuasa oleh Tuhan. Dan berkat rohani yang kita rasakan sampai saat ini, di masa-masa sulit ini, kita tetap masih dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Kolose 3:12 mengatakan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah. Jadi kita ini orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan yang dikasihinya. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Kalau ini kita miliki, menjadikan ini sesuatu karakter Kristus. Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Sesuatu yang kita belajar dari Tuhan. Tuhan begitu dekat sama Allah Bapa karena ada Roh Kudus yang selalu mengingatkan dia. Begitupun sama, ketika kita mau dekat sama Yesus, ada Roh Kudus yang menyertai kita semua. Sehingga kita bisa dimampukan untuk bisa berpikir perkara-perkara yang di atas. Kesimpulannya, bagaimana cara kita dapat pikiran perkara yang di atas? Kita harus menilai, mempertimbangkan, dan memikirkan segala sesuatu dari sudut pandang kekekalan dan surga. Karena hidup kita ada bersama Kristus di surga. Yang kedua, mencari hal-hal yang rohani, melawan dosa. Matikan dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu dosa, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Dan yang ketiga, mengenakan karakter Kristus. Sifat baik dari Kristus kita akan dapatkan. Kuasa yang Tuhan berikan kita akan dapatkan. Kemudian pengalaman, kita bisa mengalami pengalaman bersama Tuhan. Mengalami kemenangan dan berkat rohani Kristus di dalam surga yang kita bisa terima sampai hari ini. Siapa di antara kita sudah menerima berkat dari Tuhan? Amin. Wow. Kita tahu Tuhan ingin memberkati kita semua. Tapi kita harus carilah. Saya memberikan ilustrasi, ada seorang pilot terbang melintasi di padang gurun pasir di Arab waktu itu. Dan waktu terbang, dia mendarat di sebuah oasis.
untuk mengisi bahan bakar. Karena bahan bakarnya udah lihat udah habis, dia mendarat. Setelah itu, setelah diisi penuh, kemudian pesawat itu terbang kembali, melintasi gunung. Dia terbang pesawat itu melintasi gunung. Dan pilot itu melihat gunung-gunung itu. Tiba-tiba terdengar suara menggarut di belakang pilot itu. Kayak krek, 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 krek. Nggak terbiasa. Maksudnya pilot itu ada satu suara yang aneh. Ini apa ya? Menggarut-garut gitu. Pilot ini terpikir bahwa ini sesuatu yang aneh nih. Kayaknya ada sesuatu binatang. Menggarut krek, krek gitu. Kayak menggigit sesuatu atau mencakar-cakar gitu. Tapi pilot itu begitu cemas, khawatir. Karena dalam pesawat itu kalau digigit kabelnya langsung pesawat itu oleng. Ke kiri ke kanan bisa nggak terkendali gitu. Apalagi di daerah kopilot gitu. Semua bisa oleng. Kalau kabelnya digigit mengakibatkan kerusakan pesawat. Pilot itu berdiam dan dia punya ide. Dia naikkan kecepatannya. Lebih cepat lagi, lebih cepat lagi. Kemudian dia naikkan lagi ke setinggi-tinggi itu pesawat. Kalau dalam ketinggian kita dalam pesawat itu semakin tinggi rasanya tuh mulai ya tekanannya udaranya kerasa bagi kita juga. Ada perbedaan-perbedaan. Sampai suaranya mulai krek krek jadi mulai pelan. Klek-ketek, klek-ketek, klek-ketek mulai melemah gitu. Kayaknya mulai melemah dan hilang. Wah, idenya berhasil. Kemudian setelah mendarat pesawat itu, wah dia cari-cari di belakangnya. Dia ada ternyata penumpang yang tidak diundang. Seekor tikus padang pasir. Di tempat di belakang itu. Apa yang menjadi ilustrasi ini? Menggambarkan tikus yang mati adalah kalau dia masih hidup, menggerogoti terus kabel-kabel pesawat itu. Demikian juga dengan kehidupan rohani kita. Ketika kita mendekat kepada Allah, kita dekat lagi dengan Tuhan. Terus cari Tuhan. Kejar. Berlari terus. Kejar lagi. Semakin kita kejar, kita memikirkan cara hidup yang jahat, itu udah gak kepikir lagi. Egois kita udah gak kepikir lagi. Hidup yang penuh dosa itu udah gak kepikir lagi. Kenapa? Kita kejar terus Tuhan. Dengan terus berlari ke arah kepada Tuhan. Jadi carilah perkara yang di atas. Bukan yang di bumi. Jadi ketika kita cari perkara yang di atas, kita kejar Tuhan. Kejar Tuhan, berlari terus. Hubungan kita dengan Tuhan semakin dekat. Berarti kita semakin jauh meninggalkan pikiran-pikiran dunia. Yang ada di belakang kita, bahkan hidup lama kita gak ingat-ingat lagi. Kita buang. Kita bisa berubah karena kita ada latar belakang. Kita punya kehidupan lama kita. Tapi Tuhan ubahkan saat ini. Kita menang di dalam kehidupan di dunia. Tetapi tidak boleh membiarkan dunia hidup di dalam kita. Sekali lagi. Kita menang hidup di dalam dunia. Tetapi kita tidak boleh membiarkan dunia hidup di dalam kita. Amin. Firman Tuhan mengingatkan kita semua bahwa pikirkanlah perkara-perkara yang di atas.
di mana Yesus ada bersama, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Carilah perkara yang di atas. Cari, kejar. Karena hidup kita adalah bersama dengan Kristus. Amin. Firman Tuhan ini biar menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang disampaikan pada pagi ini. Kami percaya Tuhan yang terus pegang kendali dalam hidup kami. Melalui Roh Kudus-Mu Tuhan, kami dimampukan untuk kami bisa berlari, mengejar Tuhan, memandang Tuhan, dan fokus kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami percaya hari ini kami mau pikirkan hal-hal yang di atas. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Saatnya kita juga akan masuk dalam perjamuan kudus. Jadi di tempat ibu bapak semua sudah mendapat anggur perjamuan kudus bersama roti. Dan sebelum itu kita akan bacakan Imam Rasuli. Iman Rasuli adalah inilah yang kita percayai. Inilah yang kita imani. Kita perkatakan semua. Mari kita sama-sama perkatakan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Kristus, gereja yang kudus dan yang am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan nyanyikan satu lagu. Ampuni semua dosaku, Kau layakkanku lebih dari yang ku tahu. Kau menunggu, ku bersyukur. Kau Allahku. Kita bangkit berdiri. Ku panggil Kau Bapa, ku milikmu selamanya. Walau ku tak sempurna, tak pernah Kau tinggalkan. Mari Semua dosaku, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita akan memasuki dalam perjamuan kudus.
roti yang ada di tangan kita, ada tulisan firman Tuhan, dan kita baca sebentar. Kita akan masuk perjamuan kudus. Tuhan layakkan kami Tuhan untuk menerima perjamuan kudus ini. Kami mau Tuhan, hidup kami diperbarui di dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu, kita angkat roti. Inilah tubuh yang terpecah karena dosa dan pelanggaran kita semua. Pemberontakan kita, semua kebodohan kita, kekerasan kepala kita, kedegilan kita, itu yang dibayar di kayu salib. Oleh karena itu, tinggalkan cara hidup yang lama. Tetap percaya, hormati Tuhan, apapun situasimu hari ini. Ambillah dan makanlah di dalam nama Yesus. Tangan Bapak Ibu ada anggur. Kita angkat anggur di atas kepala. Tuhan Yesus sudah mencurahkan darahnya. Darah adalah kehidupannya. Dan kehidupan bicara tentang kehidupan Yesus yang penuh kuasa dan mujizat. Dia mau supaya kita percaya hidup kita juga bisa mengalami kuasa dan mujizat. Katakan amin. Kalau engkau percaya, kuasa kesembuhan terjadi. Kuasa pemulihan terjadi. Siapapun, apapun, seperti apapun, kebangkitan Tuhan bisa membangkitkan situasi kita. Ambillah dan minumlah dalam nama Yesus. Terima kasih Yesus. Semua karena kasih dan anugerah-Mu. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kita akan tutup dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaannya sampai selama-lamanya. Amin. Kemuliaan sebuah Tuhan. Yes. Sungguh pesan Tuhan yang sangat luar biasa. Boleh silakan duduk kembali Bapak, Ibu, dan Saudaraku. Betul sekali ya, kita harus memikirkan hal yang di atas. Karena di dunia ini hidup kita sangatlah singkat. Tetapi di atas nanti kita akan hidup di dalam kekekalan. Wah, luar biasa. Boleh kasih aplaus sekali lagi buat Pastor Krisnanto. Terima kasih atas firman dan pengajaran yang telah disampaikan. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang di tempat ini maupun yang di online, welcome home. Kami juga mau menyambut bagi Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang baru pertama kali beribadah bersama kami. Kalau tidak keberatan boleh mengangkat tangannya, kami mau menyambut Bapak, Ibu, dan Saudara. Welcome home di sebelah kiri saya. Boleh diberi selamat dan ucapan selamat datang. Ya, Anda adalah
keluarga di dalam CDC Bogor. Yes, selamat datang. Welcome home. Kalau tidak keberatan, setelah ibadah selesai, boleh berbincang dengan Hello Team CDC Bogor. Karena kami mau mengenal Anda lebih dekat lagi. Luar biasa. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita ini tidak bisa berjalan dengan sendirinya. Tetapi ada orang-orang yang telah memberikan waktu, memberikan tenaga, memberikan pikiran, bahkan memberikan materi untuk berlangsungnya ibadah ini. Jadi disertai tepuk tangan yang meriah, sama-sama kita katakan, thank you volunteer. Ya, luar biasa. Ibadah umum, saudaraku, kalau Tuhan berkenan, minggu depan saya akan melayani di tempat ini di dalam ibadah onsite CDC Bogor. Wow, fotonya keren banget ya. Ini istri saya yang foto loh. Oke. Ini tahan napasnya lama loh. Untuk C-Kids atau CDC Kids atau lebih dikenal dengan nama Sekolah Minggu CDC Bogor, diadakan bersamaan dengan ibadah minggu. Jadi bagi Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang mempunyai anak kecil ataupun saudara atau kerabat, boleh untuk mengajak bersama-sama C-Kids CDC Bogor, anak-anak akan diajar kebenaran firman Tuhan dengan kegiatan dan permainan yang menarik. Kami juga mengundang Bapak, Ibu, dan Saudaraku untuk bergabung bersama dalam mesbah doa yang diadakan setiap Senin malam jam 7 malam melalui Zoom online. Di sini kita akan berdoa syafaat bersama bagi bangsa, negara, kota kita, juga bagi setiap pergumulan jemaat CDC Bogor. Selain mesbah doa, ada juga doa Kamis malam, setiap hari Kamis jam 18.00 atau jam 6 sore secara onsite bertempat di Ruko Perumahan Panorama Pamoyanan nomor 3. Nah, kami mengundang Bapak, Ibu, dan Saudaraku untuk berdoa bersama, fokus kepada pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudaraku, bagi Anda yang membutuhkan layanan konseling secara pribadi, jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi Ibu Rosi dan Ibu Natalia. Mereka dengan senang hati, dengan penuh semangat akan melayani Bapak, Ibu, dan Saudaraku. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, gereja adalah sebuah keluarga. Tapi untuk lebih mengenal secara dekat, secara pribadi kepada pribadi, kami mengundang Bapak, Ibu, dan Saudaraku untuk bergabung ke dalam care cell, kelompok yang saling memperhatikan, saling memperdulikan, dan bertumbuh bersama dalam pengenalan akan Tuhan kita. Bapak, Ibu dapat memilih kelompok care cell sesuai dengan kebutuhan dan waktu Bapak, Ibu. Ada kelompok keluarga, ada khusus ibu-ibu, ada juga youth dan teens atau pemuda dan remaja. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, jangan lupa setelah ibadah selesai, Anda bisa menikmati kopi dan snack yang telah disediakan. Saat ini adalah saat yang terbaik, di mana kita akan memberikan korban persembahan. Saya akan bacakan ayat persembahan kita hari ini dari Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Demikian firman Tuhan. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Bapak, Ibu, Saudaraku, Tuhan Yesus sendiri mengatakan lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jadi siap untuk memberi dengan penuh kerelaan hati? Amin. Yes.
Persembahan Bapak Ibu dapat dimasukkan ke dalam amplop coklat yang berada di bangku Bapak Ibu atau mentransfer ke nomor rekening yang tertera pada layar atau pada amplop. Bapak Ibu dapat transfer untuk rekening persembahan, perpuluhan dan dana diakonia. Khusus untuk persembahan Natal, Bapak Ibu dapat mentransfer ke rekening persembahan CDC Bogor disertai berita dana Natal atau memasukkan ke dalam amplop persembahan Natal yang ada di kotak persembahan di belakang Bapak Ibu. Sebelumnya, mari kita sama-sama berdoa untuk persembahan kita. Bapa yang baik di surga, kami dengar pesan-Mu. Kami betul-betul mau melakukan apa yang Kau perintahkan, yaitu lebih baik memberi daripada menerima. Kalau saat ini kami mau memberi apa yang ada pada kami untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Biar Kau berkati ya Bapa setiap tangan-tangan yang telah memberi. Biar Kau berkati, biar Kau beri kelancaran dalam setiap apapun yang mereka kerjakan. Kami berdoa Tuhan agar persembahan kami ini yang kami persembahkan secara sukarela dengan penuh sukacita dapat menjadi berkat bagi kegerakan-Mu di CDC Bogor. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk memberi. Sama-sama katakan, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih. Mari Bapak Ibu sekali lagi untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita naikkan pujian ini. Haleluya, haleluya, terpujilah Kau Tuhan. Haleluya, besar kasih-Mu dalam hidupku. Haleluya, haleluya, terpujilah Kau Tuhan. Haleluya, besar kasih-Mu dalam hidupku. Terima kasih buat Bapak Ibu yang hari ini ibadah di tempat ini maupun di online. Saya percaya firman Tuhan hari ini begitu jelas. Ada satu pesan yang luar biasa. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Kita hidup di dunia ini, tapi roh kita adalah roh Kristus yang menyala-nyala, yang terus melayani Tuhan, melayani sesama, mengasihi sesama. Dan hiduplah dengan rukun, satu dengan yang lain, saling memberi hormat, mengasihi. Dan ini adalah keluarga di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku, kita akan akhiri ibadah ini dengan menerima berkat dari Tuhan Yesus. Kita mengangkat kedua tangan kita untuk terima berkat dari Tuhan. Di dalam nama Yesus, diberkatilah keluargamu dengan hidup rukun, pulang dengan damai sejahtera yang dari Tuhan Yesus. Diberkatilah usahamu, pekerjaanmu, studimu, apapun yang kau kerjakan. Tuhan beri keberuntungan, keberhasilan yang berlipat ganda. Tuhan memberkati kita semua dengan kesehatan, dengan tubuh yang sehat, kuat, dan hati yang melayani. Hati hamba, terimalah cinta kasih dari Allah Bapa, Yesus Kristus Tuhan kita, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai hidup kita dari sekarang sampai Maranatha. Jemaat yang diberkati, katakan amin di dalam nama Yesus. Happy Sunday,
God bless you. Ya jemaat jangan kemana-mana dulu.